selamat datang di obrolan kami bertiga. Aku Ayen. Dan aku Riza. Aku Steven, kami bertiga mahasiswa S1 Sensatoria di UNESA. Jadi di video ini kami mau ngobrol tentang karir aktuaris, terus etika. Tapi karir aktuaris itu di apa aja sih? Ternyata tuh banyak. Jadi sekalian buat pengingat diri sendiri juga ya. Kalau nanti 5 tahun lagi itu bakal nonton ulang, semoga kita nggak malu sama yang tadi kita. Oke, kita mulai dulu dari kehidupan yang paling dekat dengan dunia kuliah dan gimana etika itu sebenarnya sudah dilatih dari sekarang. Kalau dari segi akademik, target standar anak kuliah ya mirip lah, kayak lulus tepat waktu, IPK aman, skripsi kelar tanpa derapat. Ya, tapi menurutku sih yang penting itu bukan cuma nilai ya, tapi proses kita mendapatkan nilai itu, pengalaman kita. Tapi yang sering kita skip itu tentang etika, kayak kita menyontek, plagiat, apalagi AI sekarang yang semua AI pakai AI aja kerjanya. Iya, bener banget tuh. Jadi bertanya tuh banyak banget, mulai dari ketik absen, lihat jawaban teman waktu kuis, sampai copy paste tugas dari internet atau AI. Jadi tinggal di-print atau copy paste dan tugas beres. Nanti kalau bukannya dosen tuh langsung kita bingung. Padahal nih kita belajar aktuaria loh teman-teman, yang nantinya kerja tuh ngurus data, resiko, bahkan uangnya orang, uang perusahaan. Kalau di kampus aja kita bisa ngakalin tugas, ya jangan kaget nanti kalau di kantor kebiasaan kebawa ke laporan dan perhitungan. Aduh, makanya sih menurutku etika itu harus dari hal-hal yang kecil ya kita latih. Misalnya nih lagi praktikum statistik, terus kita dapat grafiknya tuh jelek, terus kita manipulasi data biar grafiknya tuh bagus dan terhindar dari pertanyaan dosen. Sering banget sih. Belum lagi soal pakai AI. Nah, AI itu bagus banget, apalagi buat jelasin materi yang susah nih. Tapi kalau semua tugas dikerjain AI dan kita cuma jadi tukang kirim file, maka kita bukan orang yang benar-benar paham. Setuju banget sih. Menurutku cara sehat pakai AI itu bukan itu buat bantu kita belajar, tapi bukan gantiin kita. Misalnya kita minta contoh soal, penjelasan lain atau cek langkah perhitungan, tapi hasil akhirnya tetap kita yang harusnya hitung sendiri teman-teman. Betul sih, jadi di kampus kita cuma nggak belajar rumus doang, nggak belajar model doang, tapi kita harus jujur sama proses yang kita jalani gitu. Kalau kita nggak merasakan proses itu sendiri, nanti kayak nggak ada dapat apa-apa ya gitu, kayak masuk aja nggak dapet, kayak dari tugas kecil, kuis, laporan praktikum, sampai mungkin skripsi nanti ya guys. Itu semua biar kita melatih, jadi pas di dunia kerja kita tuh bisa mengambil keputusan yang lebih besar dan jujur. Nah, sekarang bayangin beberapa tahun ke depan kita ini udah lulus dan kerja di dunia nyata. Nah, etikanya tuh udah kelihatan dari mananya. Contohnya gini, misalnya ada produk asuransi baru nih. Dari perhitungan kita, premi yang aman itu misalnya sekian ya. Supaya kalau banyak klaim, perusahaan masih kuat bayarnya. Tapi bagian dari marketing itu justru bilang turunin harganya dan kelihatan murah dan banyak yang beli. Situlah dilemanya guys. Jadi kita nurut tuh semua permintaan dari perusahaan. Mungkin produknya laku sih, tapi kalau nanti banyak ya klaim dari perusahaan juga nggak siap gitu loh. Nasabah yang kena imbas. Sekarang angka mungkin kelihatan rapi, tapi secara etika itu jelas-jelas bermasalah banget. Nah, artinya di dunia kerja nanti kita bakalan punya 2 tanggung jawab, ke perusahaan dan ke masyarakat. Jadi kita dibayar perusahaan, tapi keputusan kita itu nyentuh ke kehidupan orang lain yang beli produk itu sendiri. Dan itu nggak cuma berlaku kalau kerja jadi aktuaris teman-teman. Misalnya kita kerja sebagai data analis di bank, kalau kita salah kelola data, salah model, atau sengaja mempermanis hasil analisis keputusan kredit, itu bisa nggak adil teman-teman. Itu sih. Atau misal kita kerja jadi risk management ya, kalau kita sengaja nih meremehkan risiko cuma karena ingin proyek itu jalan terus, bisa-bisanya nanti perusahaan yang lebih besar bisa aja karyawan di PHK atau dapat
manfaatnya tuh banyak ke orang lain. Nah, jadi intinya itu apapun karir kita nanti kita bakal bukan angka yang mewakili realita. Nah, jadi etika itu, nah kita buat gak memelintir angka demi angka demi target jangka pendeknya. Sekarang kita bahas dikit lulusan aktuaria itu bisa kemana aja sih? Biar kelihatan kalau jalan kita tuh nggak cuma satu. Memang umumnya sih jadi aktuaris ya. Iya. Di perusahaan asuransi ataupun di dana pensiun. Tapi di sini kita juga hitung premi, cadangan, sama model risiko hidup dan kesehatan juga. Jadi selain itu banyak juga yang jadi risk analyst ataupun kerja di bagian manajemen risiko di bank ataupun di BUMN ataupun perusahaan multinasional lainnya, dan juga ngurusin risiko kredit, pasar, dan juga operasional dan lain-lain. Iya. Ada juga nih yang masuk ke data science atau data analis teman-teman. Karena di aktuaria itu kita sudah terbiasa dengan statistik, pemodelan, dan coding dasar. Itu semua kepakai buat analis data besar teman-teman. Terus kita juga bisa di bidang investment ya. FYI aja teman-teman aktuaria itu udah pada investasi dan mulai ya di PBK. Jadi analisis investasi itu ngurus portofolio atau kerja di manajer investasi. Di sini tuh kita perlu paham pasar modal, tapi pola pikirnya juga kualitatifnya itu mirip ya guys. Jadi kalau suka ngomong ataupun ngajar, jadi bisa lanjut ke dosen ataupun peneliti atau kerja di lembaga pemerintah, misalnya nih yang ngurusi jaminan pensiun, jaminan sosial ataupun kebijakan keuangan lainnya. Menariknya, hampir semua bidang yang tadi kita udah bilang itu sama-sama butuh etika. Jujur pada data, transparan, dan gak sembarang dengan keputusan yang menyangkut uang dan masa depan orang lain. Jadi walaupun karirnya beda-beda, tapi fondasinya tuh tetap sama, kemampuan analisis dan karakter yang bisa dipercaya. Kalau cuma pintar aja tapi nggak bisa dipercaya, ya percuma juga kan, karirnya nggak bakal bertahan lama guys. Nah, sekarang sedikit lagi kita geser ke refleksi. Jadi 5 tahun lagi kalian ngebayangin diri sendiri ada 5 tahun. Aduh, aku tuh pengen kerja apapun sih, penting aku nyaman di situ. Syukur-syukur sih bisa ikut terlibat di program yang bermanfaat untuk masyarakat ya, entah itu di asuransi, risiko atau literasi keuangan bahkan. Yang penting aku tuh masih bisa pegang prinsip kalau datanya bisa dibilang bahaya ya aku bilang bahaya, gak mau aku ubah-ubah atau aku apa ya manis-manisin lah ya. Kalau aku sih kebayangnya kerja di bidang yang campurannya antara angka dan teknologi, bisa di risk atau di data. Tapi yang paling aku takutkan bukan soal kerja sih, tapi suatu hari kalau misalnya aku sadar tentang aku nggak mulai kompromi sama hal-hal kecil. Jadi harapanku ya 5 tahun lagi ya walaupun mungkin kedepannya capek tapi tetap bisa kompromi sama hal-hal kecil dan nggak bisa bohongin angka tuh. Passion banget ya. Kalau aku sih simpel aja sih ya, aku tuh pengen dikenal sebagai orang yang kerjanya itu rapi dan disiplin, bisa dipercaya, bukan berarti sempurna. Tapi kalau ada yang tanya, misalnya begini, hitungannya tuh jujur nggak? Jawabannya tetap benar. Jujur banget nih orangnya ya guys. Jadi teman-teman, lewat obrolan ini kita mau nyimpulin jadi mahasiswa aktuaria itu bukan cuma soal survive tugas dan ujian, tapi juga latihan etika buat karir kita nanti. Jadi entah kita jadi aktuaris, analisis data ataupun risk analis ataupun yang lain, yang penting itu integritas. Jadi karena di balik angka yang kelihatannya itu dingin, selalu ada manusia yang kena imbasnya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton obrolan kami. Semoga teman-teman yang lagi kuliah juga bisa nemu cara masing-masing buat jaga etika di tugas yang menumpuk, apalagi semester 3 ini. Luar biasa sekali. Sangat kaget guys. Oke, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya atau siapa tahu di dunia kerja nanti. Dadah. Guys,